Apa itu logaritma? Jadi logaritma ini bukan algoritma ya, beda nih. Logaritma itu bukan algoritma ya. Mungkin sering dengar algoritma sosial media, nah beda ya. Logaritma atau log ya, log ini itu kebalikan dari eksponen ya, kebalikan dari eksponen. Disingkatnya log biasanya. Eksponen itu semakin lama semakin cepat, pertumbuhan yang cepat banget. Nah, ini kebalikannya. Jadi ini log itu artinya semakin lambat ya. Jadi ini pertumbuhan yang semakin lama semakin lambat. Dia kebalikannya dari eksponen. Nah, kenapa sih kita harus belajar logaritma? Kenapa? Soalnya logaritma ini tuh muncul di banyak banget tempat ya. Jadi fungsinya logaritma itu sebetulnya gini, dia kan bikin yang cepat jadi lambat ya, semakin lama semakin lambat. Ya, jadi sebetulnya dia fungsinya itu buat ngubah angka-angka yang gede banget itu jadi angka yang kecil yang gampang dimengerti sama otak manusia. Gitu. Misalnya contoh dia muncul di skala gempa bumi ya. Jadi isinya gambar gempa bumi. Jadi skala gempa bumi itu diukurnya eh, kalau pernah dengar pakai skala Richter ya. Nah, skala Richter itu kan ada yang bilangnya, oh kalau di atas 7 berarti tsunami. Nah, itu kan angka-angka kecil tuh. 7, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 9. Itu aslinya angkanya tuh gede banget. Ya, tenaga bumi itu kuat banget, sebetulnya angkanya gede banget. Tapi dipakein logaritma ini supaya angkanya jadi kecil, supaya gampang dimasukin ke otak manusia. Nah, contoh lain, misalnya di kimia, ya. Jadi suatu larutan, suatu zat ya, itu ada yang asam, ada yang basa, ya. Jadi ada yang sifatnya asam kayak misalnya contoh lambung kita punya asam, HCl itu asam. Tapi basa itu lebih ke pahit, misalnya contoh sabun, sabun itu basa, ya. Nah, jadi asam dan basa itu bisa diukur, ya. Asam basa itu bisa diukur pakai yang namanya pH. Ya, pH ini tuh buat ngukur. Jadi kalau misalnya pH-nya di bawah 7, angkanya kecil tuh. Ya, artinya dia asam. Kalau di atas 7 berarti basa. Itu kan angka-angkanya kecil, ya. Jadi angka yang bisa dimengerti sama otak manusia ini pakai logaritma. Jadi muncul juga di kimia, ya. Selain itu apa? Selain itu muncul juga di musik atau di suara ya, sound effect, sound production. Ya, jadi kalau kita dengar suara itu biasanya ada batas suara maksimal. Nah, batas suara maksimal itu pengukuran suara biasanya disebut desibel, ya. Satuan desibel. Ya, ini satuan suara, satuan keras bunyi ya, suara. Jadi angka-angka kayak misalnya contoh di bawah 100 desibel masih masuk, masih aman. Nah, itu angkanya kecil, sebetulnya angkanya tuh gede banget sampai jutaan, sampai ribuan. Tapi kita bikin supaya angkanya jadi kecil supaya gampang dimengerti manusia. Jadi logaritma muncul juga nih di produksi musik ya, di batas-batas suara misalnya suara klakson dan sebagainya, suara jet ya supaya aman di kuping. Makanya ini penting banget.